ingkar dengan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gini. Jadi ada hadis yang merupakan ini wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya ini, maka kamu gak akan tersesat selamanya. Semua orang ini hadis sering dibawakan, tapi semuanya membawakan apa? Kitabullah wa sunnati, ya kan? Padahal itu ada riwayat lagi yang gak kalah kuatnya derajat hadisnya. Kitabullah wa ithrati ahli baiti. Kitabullah wa ithrati Al-Quran dan keluargaku. Sekarang kira-kira kalau Nabi mengatakan umat berpegang teguh dengan keduanya gak akan tersesat. Kalau Al-Quran ada, Ahlul Bait masih ada apa enggak? Ada. Ahlul Bait itu akan selalu ada. Kenapa? Karena ini pegangan umat agar tidak menjadi orang yang tersesat. Ahlul Bait ya, kehabaibannya bukan personnya, oknumnya bukan, tapi thoriqah, jalan hidup anak cucu Nabi ini penyelamat umat. Enggak akan tersesat. Tidak akan mayoritas jalan hidup anak cucu Nabi mengarahkan kepada kesesatan, enggak mungkin. Kenapa? Udah ada jaminan. Kamu berpegang teguh dengan itu, kamu enggak akan tersesat. Kitabullah wa ithrati ahli baiti. Nah, sekarang ini masalahnya mengakui keturunan Nabi itu butuhnya bukan hadis yang sahih. Hati yang sahih butuhnya sekarang ini. Nah, kalau hatinya maudhu misalkan atau dhaif, enggak bisa ngakui, apalagi mencintai ngakui aja enggak bisa. Ada lagi yang bilang, oh itu kan Nabi gak punya anak laki. Nabi udah mengatakan semua keturunan dari anak laki-laki, tapi keturunanku daripada putriku Fatimah. Jelas ini gak pernah ada yang ingkar. Tidak pernah ada satupun ulama yang generasi salaf yang pernah ingkar terhadap wujudnya Ahlul Bait Nabi di masanya. Kecuali yang ada sekarang ini. Mungkin termasuk ya, mengingkari keturunan Nabi termasuk bid'ah itu. Enggak ada, enggak. Dalilnya enggak punya, dalilnya secara dalil kalah, dan enggak pernah ada satu ulama salaf yang mengingkari. Imam Syafi'i aja itu masih mengakui keturunan Nabi Muhammad SAW. Malah wasiatnya apa? Saya nanti kalau meninggal minta disolatkan sama Sayyidah Nafisah. Keberuntungan itu. Kalau sampai orang meninggal itu didoakan sama keturunan Nabi Muhammad SAW. Makanya guru kita Kiai Maimun Zubair itu ketika beliau meninggal dunia langsung anaknya telepon muridnya untuk minta agar semua habaib yang di Mekah diundang untuk ikut menyolatkan dan mendoakan. Termasuk Habib Rizik. Ngomong Habib Rizik di YouTube kehapus juga apa enggak ya? Insyaallah enggak. Insyaallah enggak dihapus insyaallah ya. YouTube baik soalnya YouTube ya. Yang satunya dihapus soalnya satunya. Tapi kalau live insya Allah nggak dihapus. Begitu. Paham ya? Jadi kemuliaan. Nah, sekarang kok ada orang yang ingkar? Ya gimana? Ya sakit. Sakit hati berarti. Sakit hati. Ya berarti aja. Wa'arid anil jahilin, orang bodoh kita tinggal gitu aja. Yang sebesar mungkin. Jadi Kia ingkar karena apa? Kalau karena benci, nah tadi loh hadisnya, ibadah benci sama Ahlul Bait enggak masuk surga loh. Ibadah benci Ahlul Bait itu enggak masuk surga. Macam-macam sekarang ini. Ada yang memang benar-benar enggak tahu. Ada yang enggak mau tahu. Ada yang udah tahu pura-pura enggak tahu. Ini golongan yang ingkar Ahlul Bait itu ada 3 macam. Memang enggak tahu. Atau enggak mau tahu, atau udah tahu tapi pura-pura enggak tahu. Macam-macam. Tapi enggak ada masalah. Sebenarnya kalau Anda misalkan mendengarkan ada habaib yang menceritakan tentang kemuliaan Ahlul Bait Nabi, bukan karena habaibnya itu pengen dimuliakan, enggak. Karena
kita ini ada satu amrat untuk menyampaikan yang pertama, dan yang kedua kita miris. Habaib itu disakiti biasa, udah jatahnya. Kakek kita tuh disembelih Sayyidina Husain. Hasan tuh diracun. Al-Bait itu banyak yang dibunuh, meninggal dunianya. Di musuh itu udah jatah kita. Tapi yang kita pikirkan, apa Nabi nggak tersakiti kalau cucunya tuh diperlakukan dengan tidak selayaknya? Apa Nabi nggak tersakiti? Cucunya tuh dituduh zina. Apa Nabi nggak tersakiti? Cucunya dituduh macam. Apa Nabi nggak tersakiti? Yang kita pikirkan itu. Nah kalau Nabi tersakiti, mau dapat dari mana berkah? Kalau Nabi tersakiti, kira-kira Allah ridho apa enggak? Enggak kan? Ya. Ada orang gini, saya cinta sama Habib, cuma satu Habib aja yang saya benci. Gimana itu? Saya cinta sama Habib semuanya, tapi satu Habib aja ini yang saya benci. Gimana? Terus orang itu kira-kira ngadep Nabi bilang, Rasulullah saya cinta sama cucumu, semua saya cinta, cuma satu aja yang saya benci. Ya kamu berarti gak cinta sama cucuku. Kamu cinta sama dirimu, maka Habib yang sesuai dengan seleramu kamu cintai. Gak sesuai dengan seleramu kamu benci, kamu musuhi. Makanya cari selamat. Jangan bergabung dengan kelompok-kelompok yang di situ menghina Ahlul Bait Nabi Muhammad. Itu juga yang suka menghina ulama juga kita jangan bergabung. Selamatkan diri kita biar hatinya gak kotor. Biar hatinya gak kotor. Orang itu kalau hormat sama Ahlul Bait hidupnya berkah. Sampai anak turunnya insyaallah. Sampai anak turunnya. Anda mencintai keturunan Nabi. Nabi cinta sama Anda, keturunan Anda dijadikan orang baik sama Nabi Muhammad. Tapi kalau udah gak cinta sama Ahlul Bait, turunannya bisa nanti keluarnya model macam-macam nanti. Model macam-macam. Ya, makanya memang ini kita harus bicara, memang ada upaya untuk seakan-akan membenturkan habaib dengan ulama. Ada upaya. Tapi insya Allah orang-orang yang ahlul ilmu tidak akan terlibat. Tidak akan terlibat. Kalau ini akan jadi besar kalau ada yang memperbesar. Tapi kalau kita cuekin aja, kita nggak ikut dengan model-model begitu, insya Allah nggak akan semakin besar. Nggak akan semakin besar. Kayak Anda lihat live streaming kok ada orang menghina habaib misalkan, matiin. Anda hadir di pengajian kok menghina habaib, tahu tapi ingkar menghina habaib, tinggal nggak ada masalah. Berdiri pamit pulang. Kenapa? Takutnya itu karena majlis baca sholawat terus menghina cucu Nabi. Kira-kira gimana? Yang disolawati seneng apa enggak? Enggak seneng kan? Makanya jangan ada di majlis yang enggak disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selamat. Habib sendiri juga harus cinta sama Habib yang lainnya. Ini untuk semuanya. Siapapun yang aku cinta kepada Nabi, ya wajib juga mencintai keturunan Nabi.